adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Aduh, tapi Mbak Ike kurang dengar semangatnya nih. Coba sekali lagi ya, kalau Mbak Ike tanya apa kabar hari ini, adik-adik harus jawab dengan semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Ayo, udah mandi kan yang di rumah semuanya? Yang belum mandi, ayo matikan dulu sebentar, mandi, bilang sama papa mamahnya, ibadah itu harus mandi dulu. Kita akan mulai ibadahnya. Nanti pada saat ibadah jangan ada yang makan dan minum ya. Kan kita mau menghadap Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh beribadah. Nah, adik-adik semua, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Itu artinya GKJ Jakarta masuk dalam bulan kebangsaan dan kebudayaan. Oleh sebab itu, setiap minggu di bulan Agustus kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan satu lagu nasional. Selamat beribadah. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang kau kenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang kau kenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan bersukacita ya. Senang sekali bisa beribadah bersama kalian di hari Minggu ini. Mari kita bersukacita bersama dan selalu mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
kita harus bersyukur dan memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia begitu baik dan mengasihi kita. Dari terbitnya matahari hingga terbenam lagi, kita dipelihara selalu. Setelah bernyanyi, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan ke dalam doa yang akan dipimpin oleh Erlan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kehidupan kami hari demi hari. Pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan, memberikan waktu kepada kami untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan kami, agar dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Sertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Taat. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Halo, selamat pagi cucu-cucu yang manis. Selamat berjumpa dengan Eyang Mulyo melalui HP, laptop, atau televisi. Cucu-cucu yang dicintai Tuhan Yesus dan yang mencintai Tuhan Yesus, setiap bulan Agustus di gereja kita diadakan kegiatan-kegiatan selama 1 bulan yang disebut dengan Bulan Budaya dan Kebangsaan. Hari ini adalah hari pembukaannya. Dan untuk itu, Eyang Mulyo bersama-sama dengan cucu akan membacakan firman Tuhan pada ibadah anak-anak hari ini. Pembacaan kita pada hari ini adalah dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Nah, cucu-cucu pasti tahu kitab Kejadian adanya di bagian depan Alkitab kita. Ayo, kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Nah, kalau sudah ketemu, maka Yang Mulyo akan memulai pembacaannya. Demikian. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.
Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, demikian cucu-cucu pembacaan firman Tuhan hari ini. Ingat sabda Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, itu dituliskan di Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Nah, kalau kata mereka diganti dengan cucu-cucuku, lalu bagaimana? Begini, yang berbahagia adalah cucu-cucuku yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian, selanjutnya cucu-cucu akan mendengarkan cerita yang tentu akan lebih menarik. Dan Eyang undur diri. Sampai jumpa. Dodi, kamu lagi apa? Kok diem aja? Dodi. Aku takut banget. Kamu takut sama siapa? Kenapa kamu takut? Itu loh, Gendis. Aku takut dia marah sama aku. Aku pengen sekali main sepeda. Bosen di rumah. Tapi aku takut. Loh, biasanya kan kamu sama Gendis itu bersahabat. Berantem sebentar, terus baikan lagi. Sekarang kenapa kamu? Kok jadi begini sih? Ada apa? Aku kan kemarin ada lomba berapa hari yang lalu di taman bermain. Terus ada lomba menggambar. Si Gendis itu juara 1. Terus aku juara 3. Aku kan nggak mau. Ya aku rebut aja piala dia. Kan di pialanya itu cuma tulisan juara 1 lomba menggambar, nggak ada nama. Jadi ya udah aku ambil, aku rebut, dan aku deh yang jadi pemenangnya. Tapi sekarang aku takut nih. Wah, kan begitu
itu nggak boleh. Merebut barang milik orang lain itu nggak boleh. Sekarang kita mau belajar dari satu tokoh, seorang anak bungsu. Bapaknya namanya Ishak, ibunya namanya Ribka. Kamu tahu nggak siapa tuh nama orang itu? Esau, benar nggak? Bukan. Yakub. Kalau Esau itu anak pertama, sedangkan Yakub anak bungsu. Nah, good, pinter kamu. Nah, sekarang kita akan nonton videonya ya. Tapi nontonnya nggak main-main, nggak bercanda. Kita sama-sama nonton supaya kamu mengerti. Kita belajar apa sih dari Bapak Yakub itu? Yuk kita nonton sama-sama. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Aku tahu. Yakub bergumul dengan Allah. Pria itu Allah kan? Bener kan? Iya, Yakub bergumul dengan Allah. Kok bergumul dengan bukan bergulat dengan Allah. Berarti aku juga bisa dong bergulat dengan Allah. Bukan begitu. Maksudnya Yakub bergulat itu berdoa kepada Allah, karena Yakub takut sekali. Yakub itu punya rasa takut, gelisah, gemetar, karena dia mau ketemu sama Esau kakaknya. Pertama, dia takut karena Yakub pernah menukar hak kesulungan Esau dengan semangkuk sup kacang merah. Yang kedua, berkat sebagai anak sulung diambil. Harusnya Esau diberkati oleh bapak Ishak, tapi berkat itu diambil.
Nah, Yakub takut sekali. Lalu dia pergi ke rumah pamannya, paman Laban. Selama 20 tahun Yakub pergi meninggalkan kampung halamannya. Suatu hari Yakub bermimpi. Allah bilang, kamu sekarang boleh kembali ke kampung halamanmu, ketemu dengan Esau kakakmu. Ya, Yakub mau, karena Yakub itu taat pada Allah. Tapi dia takut. Kenapa Yakub takut? Oh ya, takut kalau Esau menyingkirkannya. Ya kan, dia takut untuk bertemu dengan kakaknya. Ya, pinter kamu. Yakub takut Esau tidak memaafkannya, menyingkirkannya, mengusir dia pergi, atau bahkan benar-benar disingkirkan dari kampung halamannya. Yakub takut. Dia berdoa dari malam hari sampai pagi hari. Dia bilang, Tuhan berkati aku. Kalau Engkau tidak memberkati aku nggak akan berhenti berdoa. Lalu Allah memberkati Yakub. Allah bertanya, siapa nama kamu? Namaku Yakub. Sekarang orang tidak mengenal namamu Yakub, tapi Israel. Artinya, kamu sudah menang melawan Allah dan manusia. Itu artinya Yakub udah berdoa, tidak berhenti berdoa, nggak capek berdoa. Dari malam sampai pagi hari dia berdoa. Dia nggak pernah capek. Maka Allah berkati, dia menang karena sudah hati rasa takutnya, rasa galaunya, dia berganti, dia jadi berani untuk ketemu dengan Esau. Yakub yakin Esau memaafkan dia. Lalu Yakub memberi nama tempat itu Peniel. Apa? Peniel. Apa itu artinya Peniel? Artinya yaitu bahwa Yakub sudah melihat Allah. Nyawanya tertolong. Jadi tadi kamu kan takut ketemu gendis. Nah, kamu harus berdoa. Nanti rasa takut galau kamu berganti dengan rasa aku berani ketemu gendis, dan aku mau ngembaliin pialanya. Aku mau berkata jujur dan minta maaf. Nah, gitu dong. Itu namanya anak hebat. Mau punya kemauan untuk bertemu, lalu punya keberanian untuk berkata jujur dan mengembalikan piala yang seharusnya punya gendis. Ya, aku mau mendapat berkat seperti Yakub. Tapi berkat apa selain berkat takutku hilang lalu berganti dengan apa? Ya, kamu diberi kesehatan, kamu diberi keberanian, kemauan, itu kan juga berkat. Karena kasih Allah mendatangkan berkat. Kan Allah itu sumber berkat. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, apapun yang terjadi, rasa takut, rasa sedih, rasa galau atau sakit, kita berdoa. Nanti kita dapat berkat. Yang sakit disembuhkan, rasa takut berganti rasa berani, rasa sedih jadi rasa gembira. Itu namanya berkat. Karena kasih Allah mendatangkan berkat. Berkatnya itu dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Aku mau dapat berkat dari Allah. Kalau begitu, sekarang aku mau berdoa. Kan kalau berdoa itu tidak di tempat beramai-ramai seperti ini. Aku mau berdoa dulu di kamar. Nanti setelah itu baru deh aku mau minta maaf ke gendis. Ya tante ya. Ya good, pintar. Kita nggak berdoanya nggak main-main ya. Karena kan kita bicara sama Tuhan.
harus sungguh-sungguh, jangan bercanda, jangan cuma doanya buru-buru, tapi berdoanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengar dan akan berkati kamu. Ya, kalau begitu aku mau ke kamar dulu aku mau berdoa supaya aku dapat berkat. Oke, kalau begitu berdoanya sungguh-sungguh ya, supaya kasih Allah memberi berkat pada kamu, dan Allah adalah sumber berkat kita. Demikianlah cerita hari ini. Semoga kita bisa memetik pesan dari cerita tadi dan melakukannya pada hidup kita. Pesan Tuhan Yesus kepada kita hari ini adalah, Allah adalah sumber berkat dan pertolonganku. Kita baca sama-sama ya. Allah adalah sumber berkat dan pertolonganku. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia Sekarang kita akan menaikkan dalam nyanyian sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sekarang akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sekarang waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu di dalam kantong, kemudian bisa diserahkan ke gereja, atau kita bisa meminta tolong kepada orang tua kita untuk mentransfernya ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku untuk mengiringi persembahan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih atas persembahan dari teman-teman yang tulus. Sekarang mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh pelangi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu yang telah lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami belajar, bermain, bahkan tidur. Terima kasih Tuhan telah menjaga kesehatan dan kekuatan kami selama kami di rumah saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami belajar bahwa Allah adalah sumber berkat dan pertolongan kami. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan hidup. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekhawatiran tentang usaha mereka di pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami sakit tapi tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit karena tubuh mereka rentan tertular virus dan penyakit. Kami berdoa untuk para medis yang menangani COVID-19 di setiap rumah sakit yang sudah lama berpisah dengan keluarga mereka dan setiap orang yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Kami mohon Tuhan berkati dan berikan mereka kesehatan imun tubuh yang baik agar mereka tidak tertular virus COVID-19. Tuhan sumber ketenangan dan kekuatan kami, kasihilah saudara-saudara kami, bahkan diri kami yang mengalami kesulitan, boleh merasakan ketenangan dari Tuhan. Kami berdoa bagi kami dalam memasuki proses belajar mengajar di tahun ajaran baru. Kami mohon tolonglah agar kami dapat melanjutkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini dengan adaptasi proses pembelajaran secara online. Tuhan berkati juga lembaga pendidikan terus berinovasi untuk menerima peserta didik dan bersiap mendidik kami semua. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikanlah kami kedisiplinan
untuk taat mematuhi protokol kesehatan guna menghentikan penularan virus COVID-19. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan di rumah kami masing-masing jika tidak ada hal penting dan mendesak untuk keluar rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini para peneliti telah memasuki tahap uji coba pengembangan vaksin untuk mengobati pasien yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan berkati agar uji coba tersebut dapat berhasil dan vaksin yang dibutuhkan dapat segera diperbanyak. Kami berdoa bagi pemerintah yang dengan giat mengupayakan kesehatan dan penanganan terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi orang tua dan para pelayan anak yang menolong kami mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kasihanilah mereka seperti mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan, berkati agar dapat berguna bagi pelayan di gereja-Mu. Tuhan Yesus, terkasih, sertai dan berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Sertai kami saat belajar, bermain, dan tidur. Terima kasih. Berikan kami semangat dan ketaatan untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Teman, kita sudah bersukacita bersama mendengarkan cerita dan mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan yang akan melindungi kita dalam kehidupan kita. Ingat selalu pesan Tuhan Yesus ya, dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau.
Kak, saya berumur 13 tahun. Aku Gabriela Renata Yosanti, umur aku 9 tahun. Jalan serta Yesus. Halo, kenalkan aku Hanaya, aku berumur 10 tahun. Hari ini aku mau bercerita tentang Bapak Goliat. Hai, nama aku Kit Yohana Larasati, umur 11 tahun. Setiap hari jalan dalam surga. Halo teman-teman, hari ini saya bercerita Daud melawan Goliat. Semuanya, namanya aku itu Renata. Aku akan kasih tahu tentang Daud dan Goliat. Hai teman-teman, ini Nun mau cerita Daud. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Hai teman-teman, kali ini Dea mau cerita tentang kisah Alkitab favoritku, yaitu Daud dan Goliat. Setiap hari jalan dalam suka. Teman-teman, nama saya Natasha. Di sini saya yang berdongeng tentang judul Daud dan Goliat. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Mbak Ria di sini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Adik-adik selalu luar biasa ya. Siapa yang ingat tadi ceritanya tentang apa? Iya, hari ini kita belajar tentang belas kasih Allah mendatangkan berkat. Bagaimana caranya? Berdoa. Dengan berdoa, Allah tahu kebutuhan kita. Bahkan saat-saat kita merasa takut, khawatir, maka berdoalah. Oleh karena itu, pagi ini aktivitas kita adalah membuat tangan berdoa yang akan dipandu oleh teman kita Duta. Silahkan Duta. Pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita akan membuat aktivitasnya seperti ini. Alat dan bahannya yaitu kertas ABS yang kosong, karton, gunting, pensil, lem, manik-manik, krayon atau pensil warna. Yang pertama kita jiplak dulu tangannya, lalu di karton. Setelah dijiplak dan digunting jadi seperti ini. Lalu kita tempelkan karton dan kertas ABS-nya. Lalu kita tempelkan manik-maniknya. Lalu kita warnakan. Lalu kita membuat 3 tangan. Lalu tangan yang pertama saya tulis doa. Tuhan, sekarang Duta berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat selesai dari muka bumi ini. Tangan yang kedua, saya menulis, Tuhan jauhkan kami dari berbagai macam penyakit. Lalu saya menulis tangan yang ketiga, doa, saya, Tuhan, semoga kami bisa cepat masuk sekolah kembali seperti biasanya. Jangan lupa ayat masnya, yaitu
Tuhanlah sumber berkat bagiku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kita punya masker nih. Maskernya ini dari mana, Ren? Magi Kadet. Maskernya ini gratis loh. Caranya adalah